Di sebuah fasilitas pemerintah, beberapa ilmuwan tewas, agen-agen bergegas ke lokasi kejadian. Sarah Corvus ditemukan berlumuran darah, tanpa peringatan dia menerjang agen-agen, tapi salah satunya, Jae Kim, menembaknya. Setelah menembaknya, dia menatapnya dengan air mata, dan berkata dia mencintainya. Jamie Summers, seorang bartender, pulang ke rumah di mana dia merawat adik perempuannya, Becca, yang sering membuat masalah. Keesokan harinya Jamie bangun karena Becca memutar musik keras-keras. Setelah berdebat, Jamie menyuruhnya bersiap untuk sekolah, dan keluar ruangan. Saat mengantarnya ke sekolah, pertengkaran lain pecah. Becca menuduh Jamie terlalu mengontrol dan bersikeras bahwa ayah mereka tidak pernah mencoba mengendalikannya. Jamie membalas dengan ketus, mengingatkannya bahwa ayah mereka sudah tidak ada lagi. Kemudian, Jamie menghadiri kuliah universitas yang diberikan oleh pacarnya, Will, yang mengajar bioetika. Malam itu, saat makan malam, Will memberitahunya bahwa dia telah ditawari promosi di Paris. Jamie tidak ingin pindah. Dia punya pekerjaan dan tanggung jawab di sini. Kemudian dia mengungkapkan bahwa dia hamil. Mendengar ini, Will memintanya untuk menikah dengannya. Dalam perjalanan pulang, sebuah truk yang dikendarai oleh Sarah menabrak mobil mereka, menyebabkan Jamie terluka parah. Jamie dilarikan ke rumah sakit, namun lukanya parah. Melihat ini, Will membawanya ke lab pemerintah rahasia, di mana dia diberi implan bionik canggih untuk menyelamatkan hidupnya. Dia menerima pengganti mekanis untuk mata, telinga, lengan, dan kakinya. Ketika dia bangun, dia mengetahui bahwa dia telah kehilangan bayinya, dan menemukan apa yang telah dilakukan padanya. Melihat tubuh barunya, dia panik dan berteriak. Will mencoba menenangkannya, tapi dia mendorongnya menjauh. Saat dia bangun lagi, dia pikir itu mimpi, tetapi Will kembali dan memastikan itu nyata. Sementara itu, orang-orang di fasilitas penelitian mengadakan pertemuan tentang Jamie. Kebanyakan percaya dia adalah kandidat yang baik untuk program implan, mengingat tekad dan ketahanannya di masa lalu. Akan tetapi, Jay tidak ingin eksperimen itu dilanjutkan karena menganggapnya terlalu berbahaya. Usai pertemuan, ia menyampaikan kekhawatirannya pada Will, namun Will tetap teguh pada keputusannya. Ruth mengunjungi Jamie untuk evaluasi psikologis, tapi Jamie marah karena ditahan tanpa izinnya. Ruth mencoba menenangkannya sebelum melanjutkan, lalu Ruth memberi Jay sebuah gambar buatan Jamie. Itu adalah gambar Sarah. Jay memintanya untuk merahasiakannya. Tiba-tiba alarm berbunyi di seluruh fasilitas. Will membantu Jamie melarikan diri. Dia lari ke hutan. Kecepatan dan kelincahannya memungkinkannya menghindari penangkapan. Kemudian Will mencoba menghubunginya. Tetapi Jamie berhenti merespons setelah menguji kemampuan barunya. Dia kembali ke rumah menemui Becca meminta maaf karena pergi. Becca masih marah dan menuntut untuk tahu kemana dia pergi. Namun, Jamie tidak bisa memberitahunya. Sementara itu, Sarah, yang juga bagian dari program bionik yang sama, menemukan Jamie dan menghadapinya di bar tempat dia bekerja. Melihat Sarah memberi Jamie penglihatan mendadak yang membuatnya mual. Sarah mengikutinya ke kamar mandi. Kemudian, Jamie mulai mendengar suara Sarah di kepalanya. Di luar, seorang pria mencoba merampoknya, tetapi dia dengan mudah mengalahkannya. Lalu dia pergi ke Will untuk bertanya apa yang terjadi padanya. Dia menjelaskan bahwa sebuah chip telah ditanamkan di kepalanya dan menjelaskan peningkatannya. Malam itu, Jamie dan Will bermalam bersama. Ketika Jamie bertanya tentang Sarah, Will menjadi gugup. Sebelum dia bisa menjawab, sebuah peluru menembus jendela dan mengenai dadanya. Jamie melihat bahwa itu Sarah. Jay, yang telah memantau apartemen Will, bergegas masuk, tetapi Jamie sudah pergi. Mengejar Sarah, dia menyusulnya di tengah hujan dan mereka bertarung dengan sengit. Kemampuan bionik mereka seimbang. Pertarungan berakhir ketika sebuah helikopter tiba di atas kepala dan Sarah menggunakan gangguan itu untuk melarikan diri. Jamie kembali ke apartemen Will dan melihatnya dibawa ke ambulans. Jonas Bledsoe, CEO fasilitas grup Berkut, mendekatinya dan memberitahunya bahwa apa yang dia bawa di dalam tubuhnya merupakan sebagian besar kekayaannya. Jamie mengatakan kepadanya bahwa jika mereka berencana menggunakan kemampuannya, mereka harus melakukannya sesuai persyaratannya. Heime dan adiknya, Becca, menghadiri pemakaman Will. Di antara para pelayat, ada Jonas. Jonas mendesak Heime untuk bergabung dengan organisasi rahasianya, tetapi dia menolak, lebih memilih kehidupan normal. Setelah mengantar Becca,
Heime mengunjungi apartemen Will, dan menemukan berkas dengan namanya tersembunyi di bawah lantai. Berkas itu dibuat oleh grup berkut, berisi hasil tes IQ dan foto-foto lamanya. Butuh udara segar, pikirnya. Dia mampir di sebuah bar saat merasa mual. Jonas mengikutinya, dan sekali lagi mencoba merekrutnya. Dia menuntut jawaban, dan Jonas menjelaskan kelompoknya diam-diam menghentikan ancaman global. Heime mendengarkan, tapi tetap menolak. Jonas dan rekannya, Ruth, kemudian meninjau rekaman kota Idaho yang hancur bernama Paradise. Rekaman itu menunjukkan 14 orang tewas dalam kemungkinan serangan biologis di sebuah restoran. Heime bertemu teman-teman yang mencoba menghiburnya. Tetapi dia merasa hampa. Di sebuah toko buku, dia bertemu Antonio Pope yang memberinya nasihat tentang menemukan tujuan hidup. Kemudian, sebuah laporan berita mengumumkan Paradise telah dikarantina oleh militer. Di luar, Heime mendengar seorang wanita menangis di langkan tinggi. Dia bergegas naik gedung dan menyelamatkannya. Wanita itu terkejut dengan kecepatannya, tetapi Heime bercanda bahwa itu berkat Pilates. Lalu, Heime mengunjungi Jonas lagi. Heime mengajukan syarat kerjanya. Pulang setiap malam, tidak ada akhir pekan, BK ditanggung asuransi kesehatan. Dan harus datang ke acara bakat BK. Jonas setuju dan memperkenalkannya kembali kepada Antonio, yang akan melatihnya di lab. Teknisi Nathan menyesuaikan telinga bioniknya. Antonio mengungkapkan pertemuan mereka sebelumnya telah diatur untuk mengujinya. Bahkan sisa makanan anjing pun digunakan untuk memicu ingatan lamanya. Pelatihan dimulai di bawah Jay Kim. Jay mengajarkan gaya bertarung Sarah Corvus. Heime mengalami kilas balik terkait data Sarah, dan menyadari tubuhnya menyimpan memori otot dari itu. Jay memperingatkannya bahwa menjadi bionik tidak membuatnya kebal. Jay menjelaskan kemampuannya, berlari 96 km per jam, menghancurkan batu bata, membengkokkan logam, dan mendengar dari jarak bermil-mil. Dia memperingatkan bahwa jika dia kehilangan kendali, dia bisa kehilangan akal sehatnya. Heime bertanya tentang Sarah dan Jay mengakui tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Meskipun perasaannya, dia mengingatkannya Sarah berbahaya dan selamat dari peluru di kepala. Sementara itu, Ruth mendesak Jonas untuk menyelidiki Paradise, dia menolak sampai Heime sukarela menemaninya. Ruth dan Heime berkendara ke Paradise menyamar sebagai pejabat. Seorang dokter CDC, Marty, menunjukkan kepada mereka korban gas buatan manusia bernama DMC-30 yang dikembangkan oleh kelompok mereka sendiri. Gas itu membunuh tetapi memudar dalam 12 jam. Ruth mulai mengumpulkan sampel, sementara Jonas menyiapkan tim penyelamat di markas. Jay menerima catatan dan mawar dari Sarah yang memintanya untuk bertemu di Paradise. Jaime mendengar suara samar, dan menemukan seorang gadis bernama Vivian. Jay pergi menemui Sarah dengan pistol di tangan ketika dia akhirnya melihatnya. Dia mendekat dan menurunkan pistolnya. Ruth pergi menyelidiki meninggalkan Heime untuk melindungi anak itu. Tak lama kemudian tentara tiba, dan Heime menyadari mereka berencana untuk menangkap Vivian. Dia melarikan diri, dan bersembunyi bersama gadis itu di toko barang bekas. Beca menelpon dengan kesal tentang pindah ke rumah ayah mereka. Heime menyuruhnya untuk menunggu. Seorang tentara menemukan mereka, dan Heime memukulnya dengan kaleng cat. Ruth kembali memasang jebakan granat, dan ketika meledak, tim Antonio tiba untuk menangkap sisanya. Di tempat lain Sarah memberitahu Jay, ia diretas selama amukannya sebelumnya. Di sebuah restoran, Vivian berterima kasih kepada Jaime dan Antonio, sebelum pergi bersama keluarga. Antonio percaya kekebalan Vivian terhadap gas adalah kuncinya. Menginterogasi seorang tentara yang tertangkap, dia mengetahui serangan itu adalah ujian. Dan lebih banyak pengiriman akan datang malam itu. Kelompok Burkett menyerbu fasilitas itu, dan menghentikan truk-truk itu. Heime menemukan peta yang menandai lebih banyak target dan menyadari ancaman yang lebih besar. Jonas meminta maaf, karena terlalu cepat membahayakannya. Tetapi, Heime mengatakan dia siap dan secara resmi bergabung dengan tim, kemudian dia berhasil menghadiri pertunjukan bakat beca, tepat waktu. Beca tampil dengan indah, dan Heime memujinya, menjanjikan mereka akan tetap bersama. Mereka pergi tertawa tentang di mana mendapatkan pizza. Jay dan Heime berlatih di fasilitas bawah tanah grup berkut. Latihan tanding mereka berjalan buruk, dan Jaime mengakui dia kesulitan menerima sisi mesinnya. Jay menjelaskan bahwa disiplin akan membantunya mengesampingkan pemrograman dan mengendalikan reaksinya nanti. Jaime makan siang bersama Becca di sebuah kafe. Jonas menelepon dan memerintahkannya untuk menemukan target terdekat. Dengan enggan dia setuju.
lalu menyuruh Becca berbelanja, dan melumpuhkan pria itu ketika dia menyerang. Di markas, Jonas menghibur Ruth dengan mengalahkan detektor kebohongan. Di tempat lain, Sarah bertemu dengan Dr. Anthony Antros, ayah Will. Sistemnya memburuk, dan dia memberinya suntikan untuk menenangkan gemetarnya. Dia bertanya apakah Jaime akan menderita nasib yang sama. Dia mendesaknya untuk membawa Jaime kepadanya, percaya dia bisa menyelamatkannya. Jaime menerobos masuk ke kantor Jonas. Setelah mengetahui implannya mengirimkan video, dia menjelaskan, penghapusan akan melumpuhkannya. Geram, dia menuduhnya memiliki dirinya. Dia bersikeras itu, untuk perlindungan dan menugaskannya untuk menjaga Heaven Von Fleet, putri seorang pedagang senjata kaya, di sebuah hotel. Ayah Heaven memperingatkan bahwa dia pemberontak. Heaven muncul di tengah pertengkaran, menolak Hammy dengan dingin dan pergi. Malam itu, Hammy bersantai dengan Becca di rumah. Mereka berdansa, berbagi anggur, dan tertawa. Mengawasi dari atap, Sarah mengingat malam dia kehilangan saudara perempuannya dalam kecelakaan karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Kemudian, Hammy bermimpi Sarah mengatakan sistem mereka menghubungkan mereka dan memperingatkannya untuk tidak membiarkan orang lain mengendalikan penglihatannya. Dia bangun dan mendapati Sarah di kamarnya. Mereka berkelahi sampai Sarah mengungkapkan dia tahu tentang pelacak itu, dan mendesak Hammy untuk menemuinya di pabrik belerang tua sebelum pergi. Dia bersikeras mereka saling membutuhkan. Berkut mengawasi semuanya melalui implan Hammy. Jonas memerintahkan siaga penuh, tetapi membiarkannya bertemu Sarah, sambil diam-diam mempersiapkan penyergapan. Sambil mengawasi Heaven, Hammy mengeluh kepada Nathan tentang pekerjaan menjaga bayinya. Habitapa Samzara wa, Yuti Heaven yu, Habitapa Sam Lactivia, Kelili Festoms, Habitati Heaven Gelivia, Habitapa Sam Liborway. Habitapa Sam Lactivia, Dialan Gelilivia, Keliparilivia Rafi. Yuti Heaven yu melacak Heaven ke sebuah salon tato, dan menyeretnya keluar. Dia meninggalkan gadis itu bersama Ruth dan bertemu Antonio yang mengatakan Sarah kemungkinan bekerja dengan Dr. Antros yang sekarang melarikan diri. Dan bahwa rencana mereka melibatkan dirinya di pabrik belerang. Sarah mengakui dia kehilangan kendali. Dan butuh sistem Hammy untuk bertahan hidup. Katanya, Antros bisa menyembuhkannya jika mempelajari mereka berdua. Sebelum Hammy sempat menjawab, tentara menyerang karena merasa dikhianati, Sarah terjun ke laut. Hammy menghadapi Jonas karena melanggar perjanjian mereka dan menyembunyikan kebenaran tentang Sarah. Ia berpendapat Sarah tidak jahat dan pantas mendapatkan bantuan. Latihan dilanjutkan, dan Hammy mengalahkan Jay. Antonio memprovokasinya untuk bertarung lebih keras sampai Jay menghentikannya. Antonio memuji agresinya, mengatakan Sarah akan melakukan hal yang sama. Di seberang kota Sarah kesulitan bergerak dan menerima suntikan lagi dari Antros. Kemudian Hammy memberitahu Jay tentang pabrik belerang. Dia memperingatkan Sarah akan merasa dikhianati. Dan mengingatkannya bahwa umpan videonya selalu langsung. Hammy mengumpulkan Heaven dari Ruth, dan membawanya ke salon kuku. Sarah muncul memperingatkan tentang penyergapan. Hammy menyembunyikan Heaven, dan melawan para penyerang. Bergabung dengan Sarah yang menembak beberapa pria. Setelah itu Sarah meminta maaf atas kematian Will, dan mengakui dia tidak tahu Hammy hamil. Dia mengungkapkan dia sekarat dan berpikir bionik Hammy mungkin bisa menyelamatkannya. Mereka melarikan diri dengan Heaven. Dan mencapai garasi parkir, Sarah membantu Hammy menonaktifkan pelacaknya tetapi Hammy mengalami mimisan. Sarah menuduh Burke berbohong, dan bersikeras Antros adalah satu-satunya yang bisa membantu. Hammy menolak dan Sarah pergi, mengatakan dia lebih baik mati bebas. Hammy mengembalikan Heaven kepada ayahnya yang berterima kasih padanya. Heaven berjanji untuk memulai kelas bela diri. Sementara itu Sarah bertemu Antros lagi. Dia memberitahunya dia kehilangan kendali. Dan bahwa Hammy tidak akan mengerti sampai dia merasakan sakit yang sama. Di rumah Hammy menemukan Sarah dengan tenang berpose sebagai tetangga. Sementara Becca menyajikannya teh. Beberapa saat kemudian Becca pingsan karena dibius. Sarah mengancam akan membunuhnya. Kecuali Hammy ikut bersamanya ke Antros, Hammy memohon padanya untuk berhenti. Sarah ragu meletakkan Becca dengan aman. Dan menyadari Hammy telah mengaktifkan kembali pelacaknya, kecewa dia mundur sebelum pergi. Sarah memperingatkan bahwa Berkut juga akan menghancurkan Hammy, bahwa Will hanya melihatnya sebagai eksperimen, dan cintanya tidak pernah nyata.
Heimi mengejar di gang, melompati pagar, dan mendarat dengan buruk ditutup selokan, kakinya terkilir, berjalan terpincang-pincang. Dia membuka mobil yang parkir dan menemukan beca dengan seorang anak laki-laki. Sangat marah dia menariknya keluar, memarahinya karena berbohong, dan mengetahui, Becca mengaku lebih tua. Heimi mengakhiri pembicaraan dan menyuruhnya pulang. Di Berkut, Nathan mengobati kaki Heimi. Ia mengeluh nanoteknologinya seharusnya menyembuhkannya. Tetapi dia menjelaskan sistemnya masih eksperimental. Mereka bercanda ringan. Sebelum dia mengakui dia kesal tentang kebohongan Becca, Nathan mengingatkannya itu perilaku remaja yang normal. Amy memintanya untuk diam dan dia setuju. Di tempat lain, dalam permainan kartu Sarah berjudi dengan sekelompok pria. Tiba-tiba Jay dan tentara lain dari kelompok Burke menggerebek tempat itu. Sarah dengan cepat ditangkap. Kemudian Jonas memberitahunya, dia berutang $27.000 untuk perbaikan dan menegurnya karena memata-matai adiknya, lalu dia beralih ke bisnis. Menunjukkan rekaman analis CIA yang ditangkap, Mark Stevens ditahan di Paraguay oleh putra-putra Red Sun. Karena AS tidak dapat campur tangan, Jonas menugaskan Jaime dan Antonio untuk menyelamatkannya. Meyakinkannya Becca akan diawasi. Keesokan paginya, upaya sarapan Jaime berakhir dengan kobaran api. Kulit bioniknya langsung sembuh dari luka bakar. Becca meminta maaf karena berbohong tentang anak laki-laki itu, menyebutnya brengsek. Heimi tertawa dan berbohong tentang pergi kenapa dengan teman-teman. Untuk keberangkatan, Antonio meninjau misi. Heimi melihat Sarah di atas ranjang bertanya tentang Becca sebelum dibawa pergi. Antonio mengatakan Jonas akan menanganinya dan mendesak Heimi untuk fokus, karena seorang ilmuwan sedang bekerja pada Sarah. Dia menyerangnya. Jonas masuk ke ruangan dan menyuruhnya untuk melepaskannya. Dia mencoba memberitahunya bahwa mereka akan membantu dan memberinya informasi terbaru. Tetapi Sarah menyebutnya pembohong di pesawat. Heimi berjuang dengan turbulensi. Antonio mengalihkan perhatiannya, mengatakan, perlindungan tidak sama dengan penipuan, dan kepercayaan tidak membutuhkan kejujuran penuh ketika turbulensi terjadi lagi. Dia meremas tangannya terlalu keras. Di Paraguay mereka bertemu seorang petugas polisi yang ketakutan. Yang memperingatkan bahwa memasuki komplek itu sama dengan bunuh diri. Dia memberikan lokasi dan berkata, satu-satunya jalan masuk adalah melalui kipas ventilasi mematikan. Malam itu Heimi menekuk melalui pagar dan menonaktifkan kipas. Antonio memicu alarm untuk merekayasa penangkapan mereka. Lalu mereka dibawa ke pemimpin. Pemimpin itu memaksa Dr. Stevens untuk mendekode file sensitif. Antonio memberi sinyal pada Heimi, dan bersama-sama mereka melumpuhkan para penjaga. Setelah itu, Antonio memerintahkannya untuk mengikat seorang yang selamat sementara dia membunuh Stevens. Dia mengklaim bahwa pengetahuan dokter itu bisa membongkar mereka. Heimi menolak dan menyerang Antonio. Sambil menyuruh Stevens untuk lari, selama pelarian itu, Heimi tertembak di bahu, tetapi tetap bergerak. Dia membalikkan bilah kipas untuk menghalangi pengejaran. Bersembunyi di sebuah toko, Stevens mengeluarkan peluru, dan mengungkapkan bahwa sel buatannya akan gagal dalam 5 tahun, membunuhnya. Dia mengaku meninggalkan CEM, setelah mendekode intelijen yang menyebabkan kematian warga sipil. Kembali di Berkut, Jay berbicara dengan Sarah saat mereka sedang berbicara. Sarah mengalahkannya dan menggunakannya untuk melarikan diri. Pagi harinya, Antonio menemukan Jaime dan menuntut dokter itu. Dia berpendapat bahwa membunuh Stevens melindunginya, tetapi Jaime menolak dan mengalahkannya ketika dia memeriksa tempat persembunyian. Stevens menghilang. Kembali di Berkut, Jaime menghadapi Jonas tentang masa hidupnya yang 5 tahun. Dia mengatakan dia melindunginya. Mengklaim 5 tahun adalah waktu yang cukup. Dia menyebutnya penipuan dan menuntut kejujuran. Jonas berjanji untuk menemukan obatnya. Di rumah Becca menghadapinya karena berbohong tentang perjalanan itu. Setelah Carly, teman yang Jaime katakan bersamanya, mengantarkan sepatunya. Heimi mengakui dia tidak bisa menjelaskan, tetapi meminta kepercayaan, mengatakan, dia mencintainya lebih dari apapun. Becca menjawab bahwa kepercayaan itu dua arah. Heimi meyakinkannya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya. Di rumah sakit tentara, seorang prajurit koma terbangun, matanya terlihat kosong, dia menggorok pasien di dekatnya dengan pisau bedah, merebut senapan dan menembak semua orang yang dilihatnya. Di rumah, Heimi minum margarita bersama Becca dan teman-teman mereka. TV menyala dengan berita tentang tentara itu, mantan tawanan perang yang hampir mati selama 2 bulan. Dan dijadwalkan untuk pulang. Telepon Heimi berdering di Berkut. Jonas mengumpulkan tim.
Prajurit itu memiliki implan saraf untuk depresi, dan tampaknya memiliki efek samping yang berbahaya. 3P0WS lainnya dari sel Al-Qaeda yang sama menyerang dengan cara serupa, jejak teknologi mengarah ke Howard Samuels, di Universitas Stanford. Antonio akan mengejar pembeli, Jaime akan mengejar klien akhir. Dengan mendaftar secara menyamar di Stanwick sebagai mahasiswa pindahan Inggris bernama Clarissa White, demi menyempurnakan penyamarannya, Jaime harus berpura-pura menjadi mahasiswa jurusan ilmu saraf. Nathan memberinya pelatihan kilat tentang dasar-dasarnya. Dia mengakui lebih suka mempelajari sastra Irlandia, dan menulis tentang James Joyce. Dasar kutu buku. Berpura-pura menjadi ilmuwan terasa mustahil. Nathan menyuruhnya memakai kacamata, dan berpura-puralah. Saat kuliah Samuels, ponselnya berdering. Dia menegurnya, dan mengajukan pertanyaan tajam tentang wilayah otak. Seorang asisten pengajar yang baik hati, Tom Gilchrist, menyelipkan catatan berisi jawaban. Sungguh penyelamat. Antonio dan Ruth menandai seorang siswa bernama Nadim Samad sebagai tersangka. Mereka berdebat apakah ini profiling atau intuisi. Teman sekamar Jaime yang berasal dari Jepang, Aoki, sangat menyukai ilmu saraf, tetapi dia bingung dengan tugas tentang Joyce. Jaime menawarkan barter. Aoki bisa mengerjakan pekerjaan lab jika Jaime menulis makalahnya. Aoki menyeret Jaime ke pesta kampus. Dia bertemu Tom dan langsung ada percikan. Dia bilang Samuels keras tetapi brilian. Ayahnya meninggal karena Parkinson tahun lalu, jadi dia ingin menjadi ahli bedah saraf dari Berkot. Ambisius sekali. Nathan yang cemburu mengirimkan suara melengking ke telinga bionik Jaime dan mengingatkannya untuk membobol lab. Fokus, 00 Jaime. Di kantor Samuels, dia menyalin file tentang implan saraf, dan mengirimkannya ke Nathan. Dia melihat file tentang Tom dan ragu untuk membacanya. Samuels dan guru lain, Sean, menangkapnya di meja. Samuels berasumsi dia mencuri untuk perusahaan obat-obatan. Tom tiba dan melindunginya, mengatakan dia menyuruhnya membersihkan kandang monyet untuk mendapatkan kembali kepercayaan Samuels. Modus yang bagus. Setelah Jaime mengklaim dia membutuhkan salinan kuliah karena catatannya berantakan, Tom menawarkan bantuan dengan satu syarat. Dia harus pergi makan malam dengannya besok. Dia setuju. Sementara itu, Antonio melaporkan tidak ada banyak kemajuan dengan Nadim. Kemudian mendengar Nadim menerima telepon tentang penurunan kelas, Samuels memimpin demo lab. Sean menjalankan kontrol. Sementara seorang pasien dengan implan, menunjukkan perubahan dramatis, dan mematuhi perintah dengan respons nyeri yang berubah. Jaime terkejut dan menyuruhnya berhenti. Kembali di Burkut. Pemeriksaan latar belakang menunjukkan Samuels bersih. Kecurigaan beralih ke Tom, yang konon memiliki gelar Stanford dalam ilmu kognitif dan neurosistem. Jaime dan Tom minum kopi, sambil duduk mereka berbagi ciuman pertama. Antonio menerobos masuk dan berpura-pura menjadi pamannya. Setelah Tom pergi, Antonio mengatakan Tom berbohong tentang Stanford dan harus diperlakukan sebagai musuh. Jaime menolak untuk mempercayainya. Dalam perjalanan ke toko buku, seorang pria menyerang Jaime. Dia adalah pasien yang sama dari demo tersebut, dan dia berkata bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Jaime menaklukkannya dan membawa implannya ke Berkut. Dia mengakui Tom adalah satu-satunya orang yang tahu dia akan berada di toko buku. Jonas ingin menariknya keluar. Dia menolak. Dia mengatakan tidak ada yang bisa lebih dekat dengan Tom selain dirinya. Jaime pergi kencan dengan Tom. Tak satu pun dari mereka menyukai sushi. Jadi, mereka meninggalkan restoran dan menuju ke tempatnya. Suasana menjadi panas dengan cepat. Jaime berhenti, memintanya untuk mengambil sampahnya. Kemudian mencari-cari apartemen, semuanya tampak sempurna. Dia melihat botol Tarragon, membukanya dan menemukan sebuah implan tersembunyi di dalamnya. Tom telah berbohong. Dia pergi dengan marah pada dirinya sendiri, Antonio dan timnya. Melacak Nadim ke apartemen saudaranya. Di bawah tekanan Nadim memberikan rincian tentang pengiriman. Implan pasien cocok dengan milik Tom. Jonas memerintahkan Jaime untuk membuntuti Tom dan menghentikan pengiriman. Kekuatan mematikan diizinkan. Dia menyaksikan Tom menyerahkan sebuah amplop kepada seorang pria berpenampilan kasar. Isinya hanya kuis. Tom menuntut untuk tahu untuk siapa dia bekerja, dan mengakui dia adalah CIA. Keduanya menyadari mereka telah melarikan diri dari satu sama lain. Jaime menyetel telinga bioniknya ke obrolan terdekat, dan mendengar pengiriman yang sebenarnya terjadi di pasar petani. Tom menyuruhnya untuk tetap di belakang. Dia bergerak ke arah Sean, pelaku sebenarnya. Jaime melihat orang-orang bersenjata mendekat, dan langsung terjun ke perkelahian.
Dia menyelamatkan Tom dari peluru, Sean kabur, Amy menjatuhkannya. Kemudian, Antonio mengingatkannya bahwa CIA benci berkut karena memotong birokrasi. Terlibat dengan Tom adalah ide buruk. Amy berkemas untuk meninggalkan kampus dan memberitahu Aoki ada urusan keluarga mendesak. Aoki mengembalikan makalah Joyce, mendapat nilai A, dan profesor ingin dia mendaftar ke sekolah pascasarjana. Jamie mampir ke tempat Tom untuk berpamitan. Dia berbagi bagaimana dia bergabung dengan CIA dan bertanya tentang kisahnya. Dia menyarankan mereka melewatkan obrolan berat dan menikmati satu malam normal. Amy memberitahu nama aslinya. Mereka berciuman lama. Pertukaran rahasia sedang berlangsung, seseorang bersedia membayar mahal untuk sesuatu yang disebut daftar itu. Jonas J. dan Tim Berko bersembunyi di dekatnya, mengawasi. Ketika uang muncul, penjual tiba-tiba menembak. Pembeli merebut uang tunai, dan melarikan diri sebelum Berko dapat meraihnya. Pembeli masih hidup, dan Jonas memerintahkan dia dibawa untuk diinterogasi. Si pembunuh dan uangnya menghilang pada saat yang sama. Becca sedang bersiap-siap untuk malam menonton film. Dia berencana mengundang seorang anak laki-laki yang dia sukai untuk menonton film Tarantino. Sementara itu, Ruth menginterogasi pembeli yang terluka, berharap untuk mempelajari lebih lanjut tentang daftar misterius itu. Jonas memberitahu Jamie tentang misi berikutnya. Seorang pedagang senjata bernama Victor Booth memiliki daftar itu, yang berisi informasi tentang agen CIA dan Blackwood. Jamie ditugaskan untuk pergi ke Paris dan menghentikan penjualan itu. Namun, karena CIA juga terlibat, agen lain akan bergabung dengannya. Dia meminta Tom, mengatakan mereka sudah bekerja dengan baik bersama. Selama sesi sparring, Jay menunjukkan bahwa Jamie terlalu bergantung pada kekuatan bioniknya. Dia perlu belajar bagaimana menyembunyikannya. Saat mereka berbicara, Tom masuk. Tim Jamie, Tom, Ruth, Jay dan Nathan terbang ke Paris. Jamie dan Tom berpura-pura menjadi pasangan yang baru menikah sementara yang lain berkoordinasi dengan CIA. Nathan menyiapkan sistem yang dapat mengidentifikasi Victor melalui matanya, karena operasi plastik telah mengubah wajahnya beberapa kali. Di Paris, Tom memberi Jamie cincin kawin untuk cerita penyamaran mereka. Momen di antara mereka hampir romantis lagi. Jamie mendekat, tetapi Tom menahan diri. Kemudian, saat pengintaian dekat kedutaan, Tom menjelaskan bahwa dia menghindari Jamie karena ikatan emosional bisa berbahaya. Dalam pekerjaan mereka di kampung halaman, malam romantis Becca berubah menjadi kekacauan. Ketika pria yang disukainya datang dengan gadis lain dan sekelompok teman di resepsi, Jamie menggunakan indera tajamnya. Dengan Nathan membimbingnya, mereka melihat seseorang yang mungkin Victor, tetapi dia menghindari tatapan mata Jamie. Berpura-pura menjadi kolektor seni, dia memancing mereka ke ruang bawah tanah untuk melihat lukisan. Saat Jamie bertatapan dengannya, Nathan mengkonfirmasi identitasnya, namun Victor menjebak mereka di ruang penyimpanan anggur. Sebelum mereka bertindak, Jamie menghubungi Ruth untuk bantuan, lalu membantu Tom mendobrak pintu. Mereka bergegas menghentikan transaksi, berpura-pura menjadi pasangan yang menyelinap pergi untuk berciuman saat penjaga lewat setelah melumpuhkan penjaga. Akting itu menjadi nyata di luar dugaan dan mereka berciuman lagi. Kembali di Amerika, Becca sedikit mabuk dan marah. Dia meninggalkan pestanya sendiri untuk berkeliling, dan dengan cepat dihentikan oleh polisi. Sementara itu, Jamie dan Tom mencapai titik pertemuan, meskipun Tom bersikeras bahwa dia harus masuk sendirian. Mereka berdua masuk, perkelahian meletus dan mereka unggul pada akhirnya. Jamie melompat melalui jendela bersama Victor, di mana Van Berkut menunggu di bawah, tetapi ternyata, pria yang dia tangkap sama sekali bukan Victor saat mereka melaju pergi. Jamie menyadari Tom telah ditinggalkan, dan mungkin ditangkap oleh Victor yang asli. Di rumah persembunyian, Jamie mencoba menelepon Tom, tetapi Victor menjawab. Dia meminta $6 juta untuk daftar itu, dan $2 juta lagi untuk pembebasan Tom. Jamie menghubungi Jonas untuk uang itu, dan dia setuju, sambil juga membebaskan Becca dari penjara. Tim bersiap untuk pertukaran, mengingatkan Jamie bahwa misi ini adalah tentang memulihkan daftar itu, bukan menyelamatkan Tom. Ruth memperhatikan bahwa Jamie masih mengenakan cincin kawin palsu dan memperingatkannya untuk tetap fokus. Kemudian Jonas mengantar Becca pulang. Dia mempertanyakan pekerjaan Jamie sebenarnya, masih ragu soal cerita jualan timeshare itu. Jonas melindungi rahasia Jamie. Jamie tiba di sebuah kafe kecil untuk transaksi, dan langsung melihat Tom duduk di meja. Saat mereka bicara, Tom terang-terangan curhat perasaannya. Namun, Jamie segera sadar Tom dalam bahaya besar. Victor memasang bom di dadanya.
Victor, menyamar jadi pelayan, muncul dan menyerahkan daftar. Jamie diam-diam pakai mata bioniknya untuk memindai, lalu mengirim data ke Nathan, menyelesaikan misi utama. Begitu selesai, dia langsung menyerang Victor. Kafe pun jadi kacau balau. Victor berhasil kabur, dan Jamie segera fokus menjinakkan bom. Dengan bantuan Nathan, dia berhasil tepat waktu Tom langsung mengejar Victor. Namun, kecepatan bionik Jamie membuatnya menyusul duluan. Dia menjatuhkan Victor sebelum Tom sampai. Selesai misi, Jonas memberikan laporan ke Jamie. Dia memuji keberhasilannya, tapi mengingatkan soal resiko yang tak perlu, dan hilangnya uang tebusan. Namun, dia tetap melindungi Becca, dengan berpura-pura adiknya tak pernah bermasalah. Saat Jamie pergi, Tom dan Jamie bertemu lagi. Dia janji tak akan menghilang lagi kali ini. Namun, Jamie memutuskan menunda urusan asmara. Dia cuma ingin pulang. Saat kembali, Becca menyiapkan kejutan. Apartemen sepi, lampunya redup, dan bak mandi dengan lilin sudah siap. Jamie melihat seorang pria membawa koper penuh barang ilegal. Dia mengikutinya di jalan sambil menerima telepon dari Tom. Tom ingin memastikan jadi tidak kencan mereka. Mereka sedikit menggoda, tapi Jamie malah kehilangan fokus dan melewatkan momen saat koper itu berpindah tangan. Penglihatan supernya membantunya melacak pembawa yang baru. Dari jauh, dia terlalu jauh untuk menghentikannya sebelum dia masuk mobil, jadi dia mengejarnya dengan berlari. Dengan kekuatan bioniknya, dia melompati mobil itu dan mencoba menendang jendela, tapi kacanya anti peluru, tapi tetap saja ada gunanya. Pengemudi yang kaget menabrak, dan Jamie berhasil merebut koper itu. Sebelum menelpon Tom kembali di Berkut, Antonio memarahi Jamie karena menerima panggilan pribadi saat misi. Mengingatkannya bahwa hubungan asmara bisa berbahaya dalam pekerjaan mereka. Dia dan Jonas memberinya penjelasan singkat tentang tugas terbaru. Sebuah senapan sniper berteknologi tinggi telah dicuri, dan intelijen menunjukkan bahwa itu akan digunakan untuk membunuh Presiden Rudan. Seorang pemimpin Afrika kontroversial yang mengunjungi Amerika Serikat untuk pacuan kuda. Jamie tidak mengerti mengapa mereka perlu melindungi seorang diktator, tetapi Jonas menekankan pentingnya diplomasi. Jamie dan Antonio bertemu dengan kepala keamanan Rudan. Untuk menilai kemungkinan posisi penembak jitu, Antonio dengan mudah mengidentifikasi titik pandang terbaik, dan Jamie menyadari bahwa ketepatannya mengisyaratkan masa lalu sebagai seorang pembunuh. Selama terapi, Ruth mencoba membuat Jamie terbuka, tetapi Jamie mengakui dia hanya hadir karena wajib. Dia mengeluh bahwa Berkut terasa hampa dan steril. Menyarankan mereka setidaknya bisa menambahkan 1 atau 2 tanaman agar tidak terlalu menyedihkan. Malam itu, Tom muncul di rumah Jamie dengan bunga dan anggur. Makan malam berjalan lancar meskipun keingintahuan Becca membuatnya mempertanyakan bagaimana seorang penjual timeshare dan seorang eksekutif kalkulator bertemu. Jamie dan Tom memberikan jawaban yang samar-samar. Tetapi Becca jelas mencurigai bahwa pekerjaan saudara perempuannya tidak seperti yang dia klaim. Saat makan, Antonio menelepon dengan berita mendesak Presiden Rudan telah tiba lebih awal. Jamie dengan cepat permisi. Di Berkut, Nathan mengonfirmasi kedatangan awal menggunakan perangkat lunak pelacaknya. Jonas tetap tidak terkesan, tetapi bertindak berdasarkan data. Menelpon Jamie untuk memperingatkannya. Jamie mengatakan kepadanya bahwa dia sudah tahu. Antonio menelponnya beberapa menit sebelumnya. Jonas bersikeras bahwa itu tidak mungkin, karena dia dan Nathan baru saja menemukan perubahan itu. Kembali di apartemen, Becca curhat kepada Tom tentang kepergian Jamie yang tiba-tiba. Tom meyakinkannya bahwa Jamie menganggap pekerjaannya dengan serius. Sebelum pergi untuk menjawab panggilan dari agensinya sendiri. Di bandara, pesawat Presiden Rudan mendarat. Tepat saat Jamie bergegas ke tempat kejadian, penembak jitu sudah berada di posisi. Jamie berhasil mendorong Presiden keluar dari garis tembak, menyelamatkan hidupnya. Dia dan Antonio mendesaknya untuk meninggalkan negara itu, tetapi Presiden menolak. Tak lama kemudian, Tom tiba bersama tim CIA, dan memarahi Jamie, karena tidak memakai perlengkapan pelindung. Ketegangan terasa antara dia dan Antonio saat mereka mencari petunjuk di sekitar area. Jamie mempertanyakan bagaimana Antonio tahu tentang kedatangan Presiden lebih awal dari orang lain. Dia mengklaim informasi itu datang dari kepala keamanan. Saat Jamie menekannya tentang sikap sinisnya terhadap hubungan, dia menceritakan kisah tentang seorang wanita yang pernah dia cintai, dan hilang saat bertugas di Afrika, lalu mengakui dia mengarangnya setelah Jamie pergi. Antonio diam-diam menutupi selongsong peluru kosong yang ditinggalkan oleh penembak.
Jamie mengambil sepotong karet yang dia temukan di dekat posisi penembak jitu, dan membawanya ke Nathan untuk dianalisis. Nathan memeriksa sampel karet itu, mengatakan butuh waktu untuk memprosesnya. Jamie menggunakan penundaan itu sebagai alasan untuk pulang. Saat dia keluar, Ruth dengan bangga memamerkan tanaman baru di kantornya, berharap itu membuat tempat kerja terasa lebih nyaman. Di rumah, Jamie menemukan Becca tertidur di sofa. Dia meminta maaf karena pergi lebih awal. Becca mendesaknya untuk tidak merusak hubungannya dengan Tom. Sementara itu, Antonio memeriksa selongsong penembak jitu dan menerima panggilan telepon misterius. Telepon Jamie berdering berikutnya. Itu Nathan, melaporkan temuannya. Karet itu berasal dari sepatu sneaker, dengan residu klorin, memungkinkannya untuk menentukan lokasi penembak jitu. Dia bilang Antonio sudah tahu, tetapi menyuruhnya untuk tidak melibatkan Jamie. Curiga, dia melaju menuju hotel tempat pembunuh itu diyakini bersembunyi. Di perjalanan, dia melihat dua orang berciuman di bawah lampu jalan. Pendengarannya yang tajam menangkap percakapan mereka, mengungkapkan bahwa mereka adalah agen CIA yang ditugaskan untuk mengawasi dirinya. Kesal, dia dengan cepat melumpuhkan keduanya dan melanjutkan perjalanan. Di hotel, Jamie melacak mobil Antonio dan melihatnya berbicara di telepon, memperingatkan seseorang untuk menjauh. Dia berasumsi dia melindungi penembak jitu. Ketika dia menghadapinya, dia terkejut melihatnya, dan mengklaim dia menyuruh Nathan untuk membiarkannya istirahat. Mereka mencari hotel bersama, tapi penembak jitu itu sudah pergi. Jamie diam-diam mengawasi Antonio, merasa semakin curiga. Keesokan harinya, dia memberitahu Jonas. Mungkin Antonio bekerja sama dengan si pembunuh bayaran untuk mengujinya. Jonas memberikan informasi palsu pada Antonio. Presiden akan duduk di tribun yang berbeda di arena pacuan kuda nanti. Tom menemui Jamie, dan dia dengan marah menuduh Tom menyuruh seseorang mengikutinya. Tom menyangkal, menjelaskan bahwa pengawasan itu rutin. Ketika agen CIA memulai hubungan baru, Jamie tidak yakin, tetapi pergi bekerja di arena pacuan kuda. Dia dan Antonio berpisah untuk mengawasi titik-titik potensial untuk penembak jitu. Jamie diam-diam mengikutinya. Namun, Antonio melihatnya dan menariknya ke tempat perlindungan, menuntut penjelasan. Dia mengakui bahwa dia mencurigai Antonio bekerja sama dengan si pembunuh. Antonio mengatakan padanya bahwa si pembunuh adalah mantan kekasihnya, wanita yang dia sebutkan sebelumnya, dan bersikeras bahwa dia berusaha menghentikannya. Jamie ragu, tetapi memutuskan untuk mempercayainya. Menyadari bahwa informasi palsu itu pasti bocor, Antonio memperingatkan bahwa presiden sekarang dalam bahaya. Dia mengejar si pembunuh, sementara Jamie bergegas melindungi target dengan kecepatan dan kekuatannya. Dia mencapai tribun presiden tepat waktu untuk menariknya ke tempat aman. Antonio mengepung si pembunuh dan Jamie bergabung dengannya. Konfrontasi berakhir dengan kebuntuan yang mematikan. Si pembunuh menembak Antonio, dan dia membalas, melukainya secara fatal. Saat Antonio dibawa ke ambulans, dia menceritakan kepada Jamie kisah lengkap masa lalunya dengan si pembunuh, dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya, seperti yang pernah dia lakukan pada mantan rekannya. Sesaat kemudian, jantungnya berhenti. Di barkut, Jamie membaca berkas Antonio dalam diam sampai Jonas mendekat. Dia dengan lembut berkata padanya, bahwa kehilangan pertama selalu yang paling sulit, menegaskan bahwa Antonio tidak selamat malam itu. Jamie mengunjungi Tom. Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak bisa terus melakukan ini, bahwa dia tidak diciptakan untuk kehidupan ini. Tom memeluknya untuk menghiburnya. Kelompok berkut berkumpul untuk berduka atas kematian Antonio. Semua orang berbicara baik tentang dia. Jonas menarik Jamie ke samping dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Jamie menepisnya, mengatakan dia sudah terbiasa dengan ini. Kemudian, Jamie pergi dalam misi dengan Nathan membimbingnya. Dia mengikuti seorang pria dengan sepeda motor ketika dia bertanya siapa dia. Tiba-tiba Nathan berteriak bahwa pria itu jahat, kemudian pria itu langsung ngebut. Dan Jamie menggunakan kecepatan bioniknya untuk mengejarnya di jalanan. Ketika akhirnya ia menyusul, pria itu menembaknya. Jamie menghindari peluru, tetapi pria itu kabur. Ia terus mengejarnya sampai pria itu berbalik dan menabraknya. Jamie berhasil menjatuhkannya dari motor. Kaget pria itu bertanya siapa dia. Ia menyuruh pria itu diam, memberitahunya bahwa dia bisa bertanya nanti di Berkeley. Lalu ia menelpon Tom dan meninggalkan pesan suara, mengatakan bahwa ia sedang kesulitan dan ingin mendengar suara ramah. Kemudian ia naik ke atas dan bertemu Jonas.
Becca memberitahunya bahwa Jonas sedang mencuci piring. Jamie meminta Becca untuk memberi mereka waktu sebentar, dan berbalik ke Jonas. Ia menuduhnya melanggar ruang pribadinya, tetapi Jonas bersikeras bahwa ia hanya khawatir. Ia memberitahunya bahwa ia belum menerima kematian Antonio dan menyarankan agar ia mengambil cuti. Jamie protes, mengatakan bahwa pekerjaan adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap waras. Jonas bersikeras bahwa ia membutuhkan liburan, dan Berkut akan menanggung biayanya. Jamie menolak menerima apa yang ia anggap sebagai pemberian cuma. Jadi, Jonas menawarkan tugas kecil agar resmi. Ia memintanya untuk mengantarkan sebuah tas kerja ke seorang pria di Montana. Becca dan Jamie memulai perjalanan darat. Sementara itu, di Berkut, Nathan meminta Jay untuk melatihnya. Melihat mata Nathan yang memar, Jay bertanya apa yang terjadi. Nathan mengakui bahwa kakak laki-lakinya terkadang melakukan kekerasan padanya. Ketika Jamie dan Becca tiba di tujuan mereka, Jamie membuat alasan untuk pergi sebentar dan menelepon. Ia mengambil tas kerja itu dan bertemu dengan kontaknya. Setelah mengonfirmasi identitasnya, ia menyerahkan tas itu dan menelepon Jonas untuk melapor. Kemudian ia memberikan ponselnya ke Becca, memintanya untuk menyimpannya selama sisa perjalanan. Saat mereka berjalan melewati lobi hotel, pria yang mengambil tas kerja itu melihatnya. Kemudian di kamarnya, ia mengeluarkan jarum suntik, menyuntikkan sesuatu ke dirinya sendiri, dan mulai kejang-kejang. Jonas menelpon Jamie melalui telepon hotel, dan memintanya memeriksa pria yang menerima koper itu, memberinya nomor kamar. Jamie mencoba mencari alasan untuk pergi, tapi Becca memperkenalkannya pada seorang pria yang baru dikenalnya. Bernama Nick, Jamie menyuruh mereka sarapan dan pergi ke kamar. Setibanya di sana, dia menemukan pria itu tewas. Dia menelpon Jonas untuk melaporkannya dan bertanya siapa dia. Tapi Jonas menolak menjawab sambil menggeledah kamar. Jamie menemukan senapan runduk. Dia bertanya apa isi kopernya, tapi Jonas hanya menyuruhnya menyembunyikan mayat di bak mandi. Dan menyerahkan sisanya padanya. Dia menyembunyikan koper di bawah tempat tidur dan pergi. Namun berubah pikiran dan kembali membukanya. Dia menemukan dokumen dan sebuah foto. Kemudian dia bergabung dengan Becca dan Nick. Saat mereka berbicara, ayah Nick, Vincent, bergabung dengan mereka, dan Jamie mengenalinya dari foto di koper. Jamie meminjam telepon petugas parkir dan menelpon Jonas menuntut jawaban. Dia mengatakan bahwa Vincent adalah seorang insinyur nuklir. Bermaksud menjual teknologi ke Amerika Utara. Kemudian, Jamie, Becca, Nick dan Vincent naik gondola. Jamie melihat orang-orang bersenjata di dekatnya. Dan dengan belak-belakan bertanya kepada Vincent tentang mereka. Dia menepisnya, mengatakan beberapa orang tidak menyukai pekerjaannya. Ketika dia bertanya bagaimana akuntansi bisa kontroversial, sikapnya berubah. Setelah naik gondola, Becca bertanya, bagaimana Jamie tahu tentang pekerjaan akuntansi Vincent? Jamie kemudian menelpon Jonas. Dan mengatakan kepadanya bahwa Vincent mengenalinya. Jonas memerintahkannya untuk membunuhnya sebelum dia melakukannya. Di spa, Jamie menyelinap pergi, menyiapkan senapan runduknya, dan membidik Vincent, tapi dia tidak bisa menarik pelatuknya. Jay mendesaknya melalui telepon, mengatakan itu dia, tapi dia tetap tidak bisa melakukannya. Sebaliknya, dia menyelinap ke kamar Vincent, melumpuhkan penjaganya dan menculiknya. Dia menelpon Jonas, membuatnya berbicara langsung dengan Vincent. Jonas memberi Vincent pilihan, bicara atau mati. Vincent setuju untuk mengungkapkan apa yang dia ketahui tentang kesepakatan teknologi, namun bersikeras meminta perlindungan, mengklaim orang-orangnya sendiri akan membunuhnya. Jamie mengantar Vincent dan Nick ke rumah aman, namun mendengar suara aneh di mobil, menyadari itu adalah bom. Dia segera mengeluarkan mereka tepat waktu. Setelah menyelamatkan nyawa mereka, dia mencuri mobil terdekat, dan menelpon Jonas untuk memberitahu. Jonas sudah dalam perjalanan ke Montana bersama Nathan. Jamie membawa Nick dan Vincent ke sebuah hotel. Vincent bertanya soal kekuatannya, tapi dia mengabaikannya. Jonas menelepon, menyuruhnya menemuinya di depan saat mereka menuju ke sana. Jamie melihat lebih banyak pria bersenjata dan menyerang mereka, melarikan diri dengan Vincent di luar tempat parkir, yang teleponnya dipakai Jamie sebelumnya, melihatnya dan mulai berteriak saat mendekat. Jonas menyetrumnya. Saat pria itu jatuh, mereka melihat dia memegang pistol. Kemudian saat mereka berkendara kembali, Jamie curhat pada Jonas tentang merahasiakan kekuatannya dari Becca. Dia mendorongnya untuk mengatakan yang sebenarnya.
meski dia takut. Kembali di spa, Jamie berpura-pura sudah berada di sana sepanjang waktu. Becca yang tidak melihat perubahan pada kulitnya, bercanda menyalahkan staf. Dalam perjalanan pulang, Jamie akhirnya terbuka tentang kematian Antonio, dan bagaimana hal itu memengaruhinya. Becca mengatakan padanya bahwa dia selalu bisa datang padanya. Ketika Becca bertanya apakah ada hal lain yang ingin dia akui, Jamie menjawab tidak. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan pulang.